Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bu Sylvia dalam pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bioproses pada sistem pencernaan. Tentunya kalian sudah mengetahui pada sistem pencernaan manusia terdiri dari beberapa organ. Contohnya adalah rongga mulut, esofagus, hati, kantong empedu, pankreas, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Organ-organ tersebut itu merupakan saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Apa bedanya? Kalau saluran pencernaan berarti organ yang digunakan untuk mencerna makanan. Sedangkan kalau kelenjar pencernaan adalah organ yang menghasilkan atau mensekresikan enzim pencernaan. Pada sistem pencernaan manusia sendiri, itu terjadi dalam dua proses. Yang pertama yaitu pencernaan fisik atau mekanik atau ingesti, yaitu pencernaan makanan secara mekanik. Sedangkan yang kedua, pencernaan kimiawi atau digesti, yaitu pencernaan makanan dengan enzim. Nah, sekarang kita bahas persatu organ yang menyusun sistem pencernaan. Yang pertama adalah rongga mulut atau oral cavity. Pada rongga mulut kita itu dilindungi oleh yang namanya jaringan epitel berlapis karena fungsinya itu untuk melindungi rongga mulut kita dari gesekan atau dari makanan yang sifatnya keras. Nah, di bagian mulut kita itu terdapat apa saja? Yang pertama, ini terdapat bibir. Nah, bibir kita ini ada di bagian depan, fungsinya untuk menambah estetika, juga untuk menahan makanan agar tidak keluar. Kemudian yang kedua ada gingiva atau gusi sebagai tempat melekatnya gigi. Kemudian ada uvula, kemudian ada tonsil, kemudian ada pelet. Nah, pelet ini adalah langit-langit. Langit-langit di mulut kita itu ada yang hard, ada yang keras, dan juga ada yang soft. Kemudian di sini juga ada tongue. Tongue ini berarti lidah. Juga ada gigi. Nah, gigi kita ini ada 4 jenis. Ada incisor atau incisivus. Kemudian ada caninus, ada gigi molar, dan ada juga gigi premolar ya. Itu merupakan bagian yang ada di dalam mulut kita. Nah, yang berperan dalam sistem pencernaan pertama di sini adalah gigi. Gigi kita ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian mahkota, bagian leher, dan juga bagian akar. Bagian mahkota merupakan bagian gigi yang terlihat putih ya. Kemudian bagian leher ini yang diselubungi oleh gusi, dan akar gigi ini bagian yang tertanam di dalam rahang. Nah, gigi manusia itu bisa mulai tumbuh dari usia 6 bulan sampai 6 tahun. Gigi manusia yang pertama tumbuh ini kita sebut sebagai gigi susu, dan gigi susu ini berjumlah 20. Nah, sejak usia 6 tahun sampai 14 tahun, gigi susu ini bisa tanggal, kemudian akan digantikan oleh gigi tetap atau gigi permanen. Nah, nanti gigi tetap atau gigi permanen sampai dewasa itu akan tumbuh sebanyak 32. Nah, jenis gigi pada manusia itu ada 4. Yang pertama adalah incisivus. Nah, kalau incisivus itu nama lain dari gigi seri. Kemudian ada caninus. Kalau caninus itu nama lain dari gigi taring. Kemudian ada premolar, ini gigi geraham depan, sedangkan molar ini gigi geraham belakang.
Biasanya itu di soal ditanyakan rumus gigi susu. Kalau rumus gigi susu itu identik dengan 212. Jadi di bagian atas gigi kita atas ini ada 2 incisivus, kemudian 1 caninus dan 2 premolar. Ini gigi atas bagian kanan. Sedangkan gigi atas bagian kiri juga sama, terdiri dari 2 incisivus, 1 caninus dan 2 premolar. Maka kalau kita total bagian gigi atas kita jumlahnya adalah 10. Sedangkan yang bawah strukturnya juga sama, jumlahnya juga 10, sehingga gigi susu kita nanti jumlahnya adalah 20. Sedangkan rumus gigi permanen, nah kalau rumus gigi permanen ini sama dengan gigi susu yaitu 212, tapi akan ditambah dengan gigi molar sebanyak 3. Jadi di bagian kanan atas ada gigi molar 3, bagian atas kiri juga 3, bagian bawah kanan ini 3, bagian bawah kiri juga 3, sehingga ditambah 12 jadi 32 gigi. Nah, yang namanya gigi itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk memotong makanan, untuk menyobek makanan, dan juga untuk menghaluskan makanan. Selanjutnya, di dalam mulut kita ini ada kelenjar saliva atau kelenjar air liur. Nah, di dalam mulut kita terdapat 3 pasang kelenjar saliva. Yang pertama adalah kelenjar paratiroid. Kalau kelenjar paratiroid ini letaknya ada di depan telinga. Nah, dia merupakan kelenjar saliva yang paling besar. Kemudian ada kelenjar submandibula. Kalau submandibula ini letaknya di rahang bawah. Dan ada kelenjar sublingual terletak di bagian bawah lidah ya. Dan ketiga pasang kelenjar saliva ini menghasilkan saliva. Komposisinya itu berupa sekresi serosa dan juga sekresi mukus. Bedanya apa? Kalau sekresi serosa itu mengandung 98% air. Sisanya adalah enzim, kemudian ada ion. Sedangkan sekresi mukus atau mukosa atau lendir berarti dia lebih kental karena dia mengandung glikoprotein, ion dan juga air ya. Nah, ada satu kelenjar saliva yang bisa menghasilkan enzim petialin yaitu kelenjar parotis. Jadi satu-satunya kelenjar saliva yang bisa menghasilkan petialin itu adalah kelenjar parotid atau kelenjar parotis. Nah, fungsi lain dari kelenjar saliva selain untuk menghasilkan serosa maupun mukus, dia juga bisa melarutkan makanan untuk pengecapan rasa, melembabkan dan melumasi makanan, kemudian menguraikan amilum menjadi maltosa, dan juga membuang asam urat, urea, virus, logam, dan obat-obatan yang diekskresikan lewat saliva. Dan yang terakhir dia bisa menghasilkan zat antibakteri dan antibodi. Sehingga kalau kita simpulkan di sini, mulut kita itu bekerja secara mekanik dan kimiawi. Mekanik di sini berarti dengan bantuan gigi, sedangkan kimiawi di sini dengan bantuan enzim petialin yaitu untuk mengubah atau menguraikan amilum menjadi maltosa. Selanjutnya kalau lidah, nah lidah kita ini tersusun dari
otot luri yang diselubungi oleh selaput mukosa. Nah, yang namanya lidah ini kan berperan sebagai indera pengecap karena di sana terdapat papila yang merupakan bagian untuk penerima rasa. Gerakan lidah berfungsi untuk membantu mencampur makanan dengan ludah dan mendorongnya menuju esofagus. Nah, organ yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Sebelum esofagus, ini terdapat bagian yang kita sebut sebagai faring. Nah, faring ini merupakan tekak yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan juga laring. Faring ini berfungsi untuk membawa makanan dari rongga mulut menuju ke esofagus. Pada faring dilengkapi katup epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis akan selalu terbuka. Tapi ketika makanan masuk, epiglotis akan menutup faring sehingga makanan masuk ke dalam esofagus. Nah, ceritanya seperti ini. Ketika kalian makan itu sambil bicara, sambil tertawa, nantinya itu kan ada makanan masuk dan udara masuk. Akhirnya epiglotisnya itu bingung. Dia mau menutup faring atau menutup esofagus. Nah, akhirnya karena dia itu bingung, maka yang namanya katup epiglotis ini tetap terbuka. Akhirnya makanan akan masuk ke dalam faring sehingga kita akan mengalami tersedak, ya. Nah, esofagus sendiri adalah saluran pencernaan yang terdiri dari 1/3 otot luri dan 2/3 otot polos. Esofagus ini bisa melakukan gerak peristaltik, yaitu gerakan berkontraksi dan berelaksasi. Nah, yaitu gerakan dapat meremas dan mendorong makanan bisa masuk ke dalam lambung. Nah, karena adanya gerakan peristaltik ini, akhirnya makanan yang masuk ke esofagus itu akan menjadi bulat-bulat atau gumpalan yang kita sebut sebagai bolus. Organ yang ketiga yaitu lambung atau ventriculus. Lambung kita itu terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri. Lambung terdiri dari beberapa bagian, ya. Yang pertama yaitu bagian kardiak. Nah, bagian kardiak ini kita temukan dia berbatasan langsung dengan esofagus. Nah, di sini terdapat sebuah katup namanya sphincter kardia. Fungsinya untuk mencegah makanan kembali lagi ke esofagus. Setelah itu ada bagian yang menonjol, ini bagian yang menonjol kita sebut sebagai fundus. Kemudian bagian yang paling besar ini kita sebut sebagai badan lambung, dan bagian yang terakhir adalah pilorus. Pilorus ini berbatasan langsung dengan usus halus. Pada pilorus juga terdapat katup yang kita sebut sebagai sphincter pilorus. Nah, sphincter pilorus ini tugasnya untuk mencegah makanan masuk ke dalam usus halus sebelum selesai dicerna di dalam lambung, ya. Nah, pada lambung itu kan merupakan kantung besar. Tadi ada bagian kardia, fundus, dan pilorus. Di dalam lambung sendiri itu terdapat gerakan peristaltik. Nah, gerakan peristaltik pada lambung berfungsi untuk mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung. Kemudian nantinya dapat mendorong makanan keluar dari lambung. Selain itu, juga terjadi pencernaan secara enzimatik. Nah, enzim ini dihasilkan oleh dinding lambung sendiri berupa getah lambung. Nah, getah lambung yang dihasilkan di daerah fundus ini berfungsi untuk mencerna makanan. Sekresi getah lambung itu dipacu oleh hormon gastrin yang dihasilkan oleh dinding lambung. Jadi, ketika lambung kita itu tidak ada makanan, maka jumlah
kondisi asam itu lebih tinggi dibandingkan dengan ada makanan. Tapi ketika ada makanan nanti, dinding lambung kita itu secara otomatis akan menghasilkan hormon gastrin. Nah, getah lambung itu isinya apa saja? Yang pertama ada asam klorida. Asam klorida di sini untuk mematikan kuman, ya, merusak struktur protein dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Apa bedanya? Kalau enzim yang berakhiran ogen, contohnya di sini pepsinogen, berarti enzimnya belum aktif. Kalau pepsinogen berarti artinya dia enzim pepsin yang belum aktif, dan di sini pepsinogen diaktifkan oleh asam klorida menjadi pepsin. Sedangkan pepsin di sini mengubah protein menjadi pepton. Ada lagi yaitu enzim renin. Renin di sini fungsinya menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Perlu kalian ketahui, ternyata renin ini paling banyak diproduksi oleh bayi. Karena apa? Bayi itu kan makanan utamanya berupa ASI. Berarti dia itu membutuhkan renin dalam jumlah yang banyak untuk menggumpalkan protein susu menjadi kasein. Nah, kalau di sini kita lihat proses pencernaan kimiawi yang terjadi di dalam lambung adalah pepsinogen menjadi pepsin ini dengan bantuan HCl. Mengubah protein menjadi pepton dengan bantuan pepsin, dan mengubah kasinogen menjadi kasein dengan bantuan renin. Selanjutnya ini ada kelenjar pencernaan. Nah, tadi kan ada lambung. Ternyata lambung itu bisa menghasilkan enzim dan dia juga bisa melakukan gerak peristaltik. Maka lambung itu kita sebut sebagai saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan sendiri itu ada yang namanya pankreas, hati, dan juga empedu. Pankreas tersusun dari sel eksokrin dan juga sel-sel endokrin. Kalau sel eksokrin berarti dia bisa menghasilkan enzim, kalau sel endokrin berarti dia bisa menghasilkan hormon. Pankreas sendiri itu memiliki kelenjar eksokrin berupa sel asiner yang menghasilkan getah pankreas. Nah, kandungan getah pankreas ini yang pertama adalah natrium bikarbonat. Tugasnya menetralkan him agar enzim pankreas dapat bekerja. Jadi, setelah makanan dicerna di dalam lambung, karena dia bercampur dengan HCl yang sifatnya asam, maka ketika masuk ke dalam usus halus butuh dinetralkan. Nah, yang menetralkan di sini adalah natrium karbonat. Selain pankreas, ini juga ada enzim amilase, tripsin, kemotripsin, dan juga lipase. Sedangkan hati di sini berhubungan dengan pencernaan, yaitu metabolisme karbohidrat dan metabolisme protein. Karena hati berfungsi sebagai pengatur kadar glukosa dalam darah bersama dengan insulin dan juga glukagon. Hati juga berfungsi sebagai pengatur kadar asam amino dalam darah. Sedangkan empedu ini merupakan cairan yang dihasilkan oleh hati dari hasil proses perombakan eritrosit. Isinya adalah air, garam empedu, bilirubin, dan juga kolesterol, ya. Fungsi empedu di sini sebagai pembuangan sisa metabolisme, yaitu hasil perombakan eritrosit berupa bilirubin. Dia juga sebagai tempat pembuangan kolesterol berlebih dan juga bisa mengemulsi lemak. Selanjutnya,
getah yang dihasilkan oleh pankreas maupun empedu nantinya akan dibawa ke usus halus. Nah, di usus halus nanti dia diterima di bagian duodenum. Jadi di sini ada usus halus atau intestinum tenu. Kalau kita lihat, kita perhatikan ciri utama dari usus halus, dia itu tersusun dari lapisan otot polos ya. Jadi dia bersifat autonom, bersifat tidak sadar. Kemudian bagian dalam dari otot polosnya, bagian dari usus halus, dia mengalami pelipatan. Nah, pelipatan dari usus halus ini kita sebut sebagai jonjot atau villi ya. Di permukaan villi ini tersusun dari epitel bersilia. Semakin banyak lipatan villi, semakin banyak jonjotnya, maka luas permukaannya ini juga semakin luas karena fungsinya sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, usus halus sendiri itu berupa saluran, berupa tabung yang panjangnya kurang lebih itu 6,8 meter. Usus halus itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah duodenum atau usus 12 jari. Panjangnya kurang lebih 25 sampai 30 cm. Kemudian ada jejunum atau usus kosong, panjangnya kurang lebih 1 sampai 1,5 meter. Sedangkan ileum atau usus penyerapan panjangnya kurang lebih 2 sampai 2,5 meter ya. Kalau duodenum dan jejunum ini nanti sebagai tempat proses pencernaan secara enzimatis, sedangkan ileum ini sebagai tempat absorpsi atau pencernaan sari-sari makanan. Ketika ada him makanan dari lambung masuk ke dalam usus halus, maka dinding usus halus itu secara otomatis akan mensekresi hormon namanya kolecistokinin dan juga sekretin. Hormon kolecistokinin ini merangsang empedu untuk mengeluarkan cairan empedu. Sedangkan sekretin merangsang pankreas untuk mengeluarkan getah pankreas. Ketika keduanya nanti itu sudah menghasilkan hormon, maka kedua organ tersebut akan membawa atau menyalurkan getahnya menuju ke usus halus melalui duodenum. Jadi duodenum ini merupakan muara dari saluran pankreas dan juga empedu. Nah, getah dinding halus ini nanti bisa menghasilkan disakaridase, contohnya sukrase, maltase, dan laktase. Ada enterokinase, erepsin, peptidase, dan juga lipase. Nah, sekarang kita lihat proses pencernaan kimiawi yang terjadi di usus halus. Yang pertama ada pencernaan karbohidrat. Kalau pencernaan karbohidrat di sini amilum diubah menjadi maltosa oleh yang namanya amilase. Nah, kalau lebih detail lagi, amilum ini nanti ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kalau sukrosa, maltosa, dan laktosa itu termasuk disakarida, akan diubah menjadi monosakarida. Sukrosa akan diubah menjadi glukosa dan fruktosa oleh enzim sukrase. Maltosa akan diubah menjadi glukosa dan glukosa oleh enzim maltase. Sedangkan laktosa akan diubah menjadi glukosa dan galaktosa oleh enzim laktase. Pada pencernaan protein ini terdapat tripsinogen yang diaktifkan oleh tripsin dengan enzim enterokinase. Nantinya tripsin di sini digunakan untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Sedangkan kimotripsinogen diaktifkan oleh enterokinase menjadi kimotripsin.
Fungsinya juga sama, yaitu untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Sedangkan erepsinogen diaktifkan oleh enterokinase menjadi erepsin. Fungsinya untuk mengubah pepton menjadi asam amino. Dan kalau polipeptida akan diubah oleh peptidase juga untuk menjadi asam amino. Jadi intinya kalau pencernaan kimiawi protein di dalam usus halus itu mengubah pepton menjadi asam amino dengan menggunakan beberapa jenis enzim. Sedangkan lemak, pencernaan lemak di sini menggunakan enzim lipase. Lemak akan diuraikan menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, ketika pencernaan di dalam usus halus ini sudah selesai, di sini nantinya terjadi mekanisme absorpsi yang dilakukan oleh ileum. Tadi di dalam ileum atau usus penyerapan terdapat yang namanya pembuluh darah kapiler dan juga pembuluh getah bening atau pembuluh limfa. Nah, keduanya nanti akan menyerap zat yang berbeda. Ketika ada glukosa, asam amino, vitamin dan juga mineral nanti akan diserap oleh kapiler darah yang ada dalam jonjot atau vili, kemudian diangkut menuju hati lalu diserap oleh tubuh. Sedangkan asam lemak dan gliserol ini tidak boleh diangkut oleh pembuluh darah kapiler. Dia akan diangkut oleh pembuluh darah kil atau pembuluh darah getah bening sebelum diserap oleh tubuh ya. Organ yang terakhir yaitu usus besar atau kolon atau intestinum crassum. Nah, usus besar sendiri di sini ada beberapa bagian. Yang pertama di sini adalah sekum ya. Nah, di sekum ini nanti terdapat muara dari usus halus. Selain itu juga terdapat appendix atau usus buntu. Setelah itu yang pertama kali terjadi, hasil pencernaan akan masuk naik menuju kolon ascendent. Jadi ascendent ini kolom naik. Kemudian dia akan menuju ke kolon transversum, yaitu kolon yang mendatar. Kemudian dia akan turun melalui kolon descendent dan akan menuju ke kolon sigmoid yang berbentuk S ya. Nah, di dalam usus besar ini nantinya terjadi beberapa peristiwa. Yang pertama yaitu pengaturan kadar air. Terjadi absorpsi air, garam mineral dan juga zat yang masih berguna. Kemudian nanti akan menyisakan feses. Kemudian juga terjadi pembusukan sisa pencernaan dengan adanya bakteri Escherichia coli. Ketika jumlah Escherichia coli ini terlalu sedikit, maka pembusukannya juga terhambat. Akhirnya apa? Feses masih terlalu padat sehingga orang tersebut mengalami konstipasi. Tapi ketika Escherichia coli ini jumlahnya melimpah terlalu berlebihan, maka sisa pencernaan itu akan terlalu busuk sehingga akan mengalami diare ya. Nah, selain itu di sini ketika seseorang itu mengkonsumsi misalkan biji-bijian yang sulit tercerna bisa saja nanti dia bisa masuk ke appendix. Nah, ketika masuk ke appendix maka appendix ini bisa mengalami peradangan, bisa mengalami infeksi. Akhirnya appendix akan membengkak. Ketika appendix ini membengkak, maka akan mengalami sakit yang luar biasa. Makanya nanti di sini appendix akan dipotong atau dihilangkan ya. Itu biasanya disebut sebagai operasi usus buntu. Padahal sebenarnya nanti yang dipotong adalah bagian appendix ya. Kemudian ketika terdapat sisa pencernaan, nantinya akan disimpan sementara di bagian yang kita sebut sebagai rektum. Rektum ini panjangnya antara 12 sampai 13 cm, tersusun dari mukosa,
Kemudian terdapat sfinkter atau katup anal otot polos. Nah, karena dia ini otot polos, maka gerakannya itu berarti dia tidak sadar ya. Dan sfinkter anal otot ini akan mengitari anus. Sfinkter atau katup ini akan menahan feses agar tidak langsung keluar ketika dia jumlahnya sudah penuh. Nah, ketika nanti dia itu jumlahnya sudah penuh, maka syaraf yang ada di rektum itu mengirimkan sinyal ke otak kita, sehingga nanti rektum itu akan mengalami kontraksi. Ketika mengalami kontraksi, maka kita akan mengalami yang namanya mulas ya, atau mules. Nah, ketika sudah ada kontraksi, kemudian sfinkter analnya terbuka, maka sisa pencernaan berupa feses akan keluar melalui anus. Anus merupakan saluran pembuangan zat sisa pencernaan. Nah, di sekeliling anus tadi terdapat sfinkter dengan otot polos yang ada di dalamnya, ya. Nah, ini tadi yang saya jelaskan, kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar, dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar ya. Nah, itu tadi penjelasan Bu Silvi tentang bioproses pada sistem pencernaan. Semoga kalian semuanya paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.